Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar nih ibu semua? Kabar baik kan? Baik Pak. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya kita hari ini bisa berkumpul seperti biasanya ibu-ibu ya. Salawat berangkaikan salam juga senantiasa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin. Pertama seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu KPM semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya menghadiri pertemuan ataupun kegiatan P2K2 kita yang rutin kita laksanakan setiap bulan seperti biasanya. Selanjutnya terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Fitri yang sudah bersedia menyediakan rumahnya sebagai tempat kita melaksanakan kegiatan ini. Nah, ibu-ibu semua buku pintar seperti biasa udah dibawa semua kan? Udah Pak. Oke, mantap. Nah, sebelum kita mulai, saya mau dengar yel-yel kita dulu. Masih ingat ibu-ibu semua kan? Masih Pak. Oke. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Oke, ingat semua rupanya. Mantap. Nah, hari ini kita masuk ke langkah 5 ya Bu ya. Langkah 5, sesi 5 dari modul PKPU mengelola keuangan keluarga. Nah, adapun topik yang akan kita bahas hari ini yaitu tadi saya salah ya Bu ya, langkah 4 ya Bu ya. Nah, judul topiknya itu mengendalikan anggaran Bu ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, pertemuan bulan lalu kita udah bahas soal anggaran ini. Ayo siapa yang masih ingat apa kegunaan kita membuat anggaran? Saya Pak. Ya, coba Ibu. Agar keuangan kita bisa terkendali Pak. Oke, nah ada yang lain yang bisa jawab, yang bisa nambahkan? Saya Pak. Oke, Bu Ayu coba. Agar semua kebutuhan bisa dipenuhi Pak. Oke, benar ya Bu ya. Nah, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu berdua, Ibu Ayu dan Ibu Wanda. Oke, terima kasih ya. Nah, benar ya Bu ya. Jadi anggaran itu disusun sudah jelas agar semua kebutuhan kita bisa terpenuhi, kan seperti itu. Nah, jadi Bu sedikit ilustrasi. Jadi mengendalikan anggaran ini sama ibaratnya itu seperti orang yang berlomba lari. Orang yang berlomba lari itu kan sudah ada jalurnya. Jadi ketika kalau dia berlari sesuai jalurnya, ya maka dia akan berhasil menyelesaikan lomba lari itu. Nah, tapi kalau dia melenceng keluar dari jalur, ya bisa-bisa dia dikeluarkan dan dianggap batal alias gagal mengikuti lomba lari tersebut. Nah, sama halnya dengan mengendalikan anggaran ini Bu. Nah, kalau kita sudah buat rincian anggarannya dan kalau kita disiplin mengikutinya, ya mudah-mudahan bisa terpenuhi semua kebutuhan yang sudah kita rencanakan. Nah, tapi kalau di tengah jalan kita tergoda dengan mau beli ini, mau beli itu, tidak sesuai lagi dengan anggaran yang sudah kita buat, ya bisa jadi kacau, kita gagal kan seperti itu. Oke, paham Bu ya? Paham Pak. Nah, jadi saya mau ibu-ibu semua ini, kita ada 18 orang, kita mau ada soal nih Bu, ada soal kita buat kelompok ya Bu ya, menjadi 6 kelompok. Nah, karena kita 18 orang, kita bagi 6 jadi satu orang 3 ya Bu ya. Ya Pak. Bagi 3. Nah, di sini sudah ada, saya buat dengan kertas. Di sini sudah ada nomor soal. Kita buka buku pintar halaman 55 Bu. Lembar cerita 1B. Judulnya itu apa yang harus saya lakukan. Jadi nanti setiap kelompok ambil ini ya Bu ya. Ambil ini nomor soal, nanti diskusikan jawabannya, nanti kita jawab sama-sama.
Nah, jadi dibuat dulu Bu. Bagi tiga. Ya Oke, Pak. sudah ya. Nah, ini saya bagikan ya. Nah, dibagikan seorang satu. Ya Pak. Kasih Oke. Pak. Ya, nah buku pinternya Bu ya, halaman 55, lembar cerita 1B. Nah, saya kasih waktu Ibu 5 menit untuk mendiskusikannya ya. Oke, silahkan dimulai. Nah, oke Bu, sudah selesai kan? Udah Pak. Oke, sudah selesai. Nah, jadi kita mulai ya. Kita mulai soal nomor 1. Nah, siapa yang dapat soal nomor 1? Kami Pak. Oke, kelompok Ibu Lia. Nah, jadi saya bacakan soalnya, Ibu jawab ya Bu ya. Ya Pak. Oke, nah Ibu Lili harus membayar listrik siang ini. Pagi harinya Agus menangis minta tambahan uang jajan untuk membeli mobil-mobilan baru seperti yang dimiliki teman-temannya. Apa yang harus Ibu Lili lakukan? Jawab Bu. Kalau menurut kelompok kami Pak, utamakan membayar listrik karena itu kan wajib. Ya. Kalau mainan mobil-mobilan bisa dibeli lain kali kalau ada uang lebih. Oke, mantap Bu ya. Nah, jadi benar ya Bu ya, seperti yang dijawab oleh Ibu Lia tadi. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Oke, nah kita masuk ke soal yang kedua. Siapa yang dapat soal nomor 2? Kelompok kami Pak. Oke, Ibu Aini, kelompok Ibu Aini. Nah, saya bacakan ya Bu ya. Pak Rusli minta uang kepada Ibu Lili untuk membeli rokok. Padahal hari itu Ibu Lili hanya punya uang pas-pasan untuk keperluan memasak. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Jawab Bu. Kalau kelompok kami Pak jawabnya ya uangnya harus digunakan untuk masak lah Pak. Karena kan kalau rokok itu cuman keinginan, kalau nggak masak nanti nggak makan Pak. Oke, pas ya Bu ya. Nah, ini jawaban ibu-ibu nih selalu sensitif kalau suaminya minta uang rokok. Oh iyalah Pak. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Nah, soal yang ketiga, siapa yang dapat soal nomor 3? Kami Pak. Oh ya, kelompok Ibu Iin. Oke, saya bacakan ya Bu. Pak Rusli biasa membawa bekal makan siang ketika bekerja. Hari ini ia akan berangkat kerja, namun Ibu Lili belum sempat memasak karena sakit. Ibu Lili hanya punya uang untuk membeli bahan masakan hari ini. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Menurut kami Pak, Ibu Lili kan lagi sakit, jadi nggak bisa lah masak. Ya uangnya buat masak tadi kasih aja ke Pak Rusli untuk beli makanan. Oke, benar ya Bu ya, pas jawabannya ya, karena kan memang uang itu dianggarkan untuk memasak. Oke, terima kasih Bu. Ya Pak. Nah, soal nomor 4, siapa yang dapat soal nomor 4? Kelompok kami Pak. Oke, kelompok Ibu Dharma. Iya Pak. Nah, saya bacakan ya Bu ya. Nah, salah seorang tetangga Ibu Lili datang menawarkan baju dagangan. Kebetulan 3 bulan lagi Ibu Lili akan merayakan hari raya agamanya. Ibu Lili ingin sekali membelinya. Apa yang harus Ibu Lili lakukan? Jawab Bu. Kalau menurut kami Pak, sebaiknya uangnya untuk keperluan hari raya lah Pak. Beli baju bisa ditunda lain kali Pak. Oke, pas sekali Bu ya. Nah, karena kan baju itu hanya keinginan yang bisa ditunda. Iyalah betul itu Pak. Oke, terima kasih Bu Dharma. Sama-sama Pak. Kita masuk soal kelima ya Bu. Nah, siapa yang dapat soal nomor 5 nih? Kami Pak. Oke, kelompok Ibu Juria. Nah, saya bacakan ya Bu. Ibu Lili ingin menambah tabungan Dewi di sekolah agar ia punya uang cukup untuk membayar ujian kenaikan kelas. Sayangnya tidak ada pendapatan lebih untuk bulan ini. Ibu Lili hanya memegang uang untuk membayar hutang. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Jawab Bu. Kalau menurut kami Pak, membayar hutang lah yang wajib disegerakan. Menabung untuk membayar ujian kenaikan kelas bisa diatur nanti lagi Pak.
Oke, bisa disiasati nanti ya Bu ya. Iya Pak, Nah, bayar utang dulu Pak. ya bayar hutang dulu. Kalau enggak rumah kami nanti kena sita Pak. Oke, mantap Bu. Makasih Bu. Sama-sama Pak. Oke, lanjut kita ke soal nomor 6. Nah, siapa yang dapat soal nomor 6? Kami Pak. Oke, kelompok Ibu Putri. Saya bacakan ya Bu ya. Pak Rusli mendapat kabar bahwa adiknya yang tinggal di desa sebelah sedang sakit parah, sehingga ia harus segera menjenguk. Untuk pergi ke sana, Pak Rusli harus naik ojek. Sayangnya tidak ada kelebihan pendapatan dari anggaran yang telah dibuat untuk minggu ini. Apa yang harus Pak Rusli dan Ibu Lili lakukan? Bu. Lebih baik Pak Rusli menunda dulu Pak jenguk adiknya yang sakit karena kan sedang nggak ada uang. Oke, terima kasih Bu jawabannya. Jadi kalau seperti ini bisa saja karena keadaan mendesak bisa diambil dari uang itu dari kebutuhan lain kan gitu. Ya kan? Iya Pak, Misalnya iya Pak. dari uang pulsa telepon bisa dikurangi dialihkan karena keperluan mendadak. Oke, terima kasih Bu ya. Sama Pak. Nah, jadi Bu, dari soal nomor 6 tadi situ ada pesan tersirat sebenarnya bahwa itulah pentingnya menabung jikalau ada kebutuhan yang mendesak seperti di soal nomor 6 tadi ya Bu ya. Iya Pak. Paham ya Bu? Paham Oke, Pak. nah jadi Bu, kalau kita lihat dari soal tadi tentang mengendalikan anggaran, di situ yang berperan ada Ibu Lili sebagai ibu, ada Agus dan Dewi sebagai anak, dan ada Pak Rusli sebagai suaminya. Nah, jadi seperti yang telah saya sampaikan di bulan semalam, dalam menyusun anggaran itu perlu dirembukkan dengan seluruh anggota keluarga supaya bisa ditentukan mana yang mau didahulukan, mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Oke, paham ya Bu ya? Paham Pak. Nah, jadi saya rasa sekian pertemuan kita hari ini. Kita nanti kita lanjutkan di bulan depan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat ya Bu ya. Iya Dan Pak. bisa dipraktekkan di rumah. Nah, oke, saya akhiri aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.